apalagi sekarang varian COVID itu kan banyak varian banget ya. ya. Omikron lah, Delta lah, Alpha. Kembali lagi di podcast online dari ngante.com. Di sini aku Ayu. Kali ini kita bakal wawancara tamu spesial kita, yaitu Agung Dikste. Halo Agung. Halo. Gimana nih kabarnya belakangan ini? Apa sehat-sehat terus atau gimana? Ini baru aja baikan Mbak Ayu. Oh, sempat sakit? Ya, sempat kemarin 2 hari nggak bisa gerak. Waduh, sakit apa? Kurang tahu ya, kepalanya agak pusing, terus agak demam sedikit, tapi astungkare sekarang udah baikan lah, udah bisa kerja gitu. lagi, udah efektif lagi. Iya. Di musim-musim kayak gini memang rawan banget sakitnya itu, jadi harus benar-benar kontrol kondisi diri gitu ya. Jadi ya untuk semuanya lah, biar tetap menjaga kesehatan, terutama Mbak Ayu juga ya. Oh pastinya, harus selalu fit gitu, makanya harus selalu itu minum vitamin gitu. Apalagi di masa-masa pandemi kayak gini ini kan emang segala aktivitas tuh kita dibatasin gitu. Iya. Apa-apa tuh harus contactless gitu. Iya. Nggak ada bersentuhan atau gimana. Kayaknya pegangan tangan juga nggak boleh. Iya. Berarti yang pacaran susah ya, apalagi kemarin pas Valentine ya, gimana tuh? Jadinya yang LDR kan banyak keuntungannya gitu. Iya betul. Tapi yang lebih untung yang jomblo sih kan. Jadi kenapa nih? Kak Agung nih saya jomblo di sini ya? Wah, nggak tahu tuh. Siapa tahu Mbak Ayunya mau daftar boleh juga. Oh iya, banyak listnya di sini ya ceritanya ya. Rencana Mbak Ayu ya. Oke, jadi kita di sini balik ke topik kita yang di awal. Di sini kita kan ngangkat topik tentang pelayanan publik. Jadi menurut jadi menurut Kak Agung Dikste, di suatu pelayanan publik itu apa sih yang terpenting, terutama di saat-saat pandemi kayak gini? Jadi kan banyak banget pelayanan publik yang benar-benar ngembangin inovasinya di bidang teknologi biar pelayanan mereka tetap berjalan gitu. Kira-kira inovasi apa sih yang perlu dikembangin di pelayanan publik itu? Apakah di jasanya atau mungkin pelayanan-pelayanan lainnya gitu? Oke, berbicara tentang pelayanan publik itu sangat erat kaitannya dengan masyarakat ya. Iya, benar banget. Terutama dalam segi pelayanan, dari segi kegiatan di sebuah instansi seperti itu sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik gitu. Apalagi di masa pandemi ini kan segalanya berbasis online. Iya, harus teknologi harus semakin berkembang seperti itu ya. Itu banyak sih pelayanan publik, terutama waktu saya sakit kemarin gitu kan. Saya harus ke rumah sakit seperti itu kan, dari segi jasa pengantaran seperti itu kan. Pelayanan publiknya juga harus ada, dan sampai di instansi pemerintahan, sampai di instansi kesehatan itu kan harus ada pelayanan publik juga. Jangan sampai berjubel dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi kita sedang kondisi sakit seperti itu, tidak memungkinkan untuk menunggu terlalu lama. Iya, benar-benar menunggu terlalu lama di pelayanan kesehatan seperti itu. Jadinya ya semoga pemerintah lebih meningkatkan teknologi tentang pelayanan publik lah seperti itu ya. Soalnya udah sakit terus kita nungguin, jadi makin tersiksa ya. Makin sakit kan gitu kan, nggak enak juga dalam segi pelayanan gitu kan. Kita juga masyarakat juga kayak apa nih, kok lama banget nih nunggu gitu karena terlalu banyaknya orang sakit sih. Bukan salah instansi kesehatannya juga sih kan, tapi karena memang saking banyaknya seperti itu orang sakit, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Alangkah baiknya itu agar lebih ditingkatkan lah gimana pelayanan publik yang lebih semestinya seperti itu. Berarti lebih ke sistemnya gitu ya, kayak karena kan di sini kita nggak bisa nyalahin banyak orang yang sakit, jadi kita lebih ke ngarahin ke sistemnya. Jadi gimana sih sistem yang efektif buat pelayanan publik yang apalagi nggak bisa secara online gitu. Kan nggak mungkin kita periksa sakit terus dioperasi online gitu kan, nggak mungkin. Iya betul. Ya apalagi dalam segi hal kesehatan itu harus lebih ditingkatkan lah sistemnya. Terutama kalau kita harus mengantre untuk berjubel itu loh.
waktu melakukan registrasi dan lain sebagainya itu kan agak rumit ya Mbak Ayu ya. Iya benar. Kayak registrasi harus ngantri di BPJS, harus ngisi inilah, ngisi itulah, pembayaran lah dan sebagainya itu kan. Benar-benar. Kalau udah disusun kan lebih enak gitu. Ya, ngomong-ngomong soal antrean nih, sistem antrean. Sebenarnya kita tuh juga sudah tahu sebagai pemuda yang sangat aware, sangat sadar dengan teknologi, pasti nggak cuman 1-2 orang yang berpikiran bahwa sistem antrean itu sudah ada banyak gitu. Tapi kan kayak belum ada yang benar-benar terintegrasi dengan semuanya gitu. Iya, ya benar. Jadi dari segi Kak Agung Diksa, kira-kira kalau misalkan nanti ada sistem antrean online nih yang bisa terintegrasi dengan mungkin pihak pemerintahan atau mungkin swasta gitu, kira-kira apakah bakalan efektif pengembangannya? Kalau dari segi saya ya, yang ibaratnya notabene masyarakat biasa yang ibaratnya masih menggunakan, sangat membutuhkan pelayanan publik seperti itu. Kalau ada aplikasi teknologi baru, aplikasi baru gitu, yang bisa merangkum semuanya dari segi kesehatan yang Mbak Ayu bilang tadi, dari segi pemerintah gitu, mengatur tentang antreannya sangat-sangat dibutuhkan mungkin dari masyarakat ya, biar lebih gampang masyarakat untuk memahami cuman satu aplikasi aja kayak gitu. Iya, benar banget sih. Jadi nanti masyarakat nggak bakal susah-susah banget buat banyak download aplikasi, apalagi kalau misalkan ada masyarakat yang pakai HP-nya mungkin memorinya kecil kayak gitu. Kan itu banyak banget aplikasinya kalau misalkan kita setiap tempat tuh download ya gitu. Iya, betul sekali. Sedangkan kita ke instansi tersebut atau ke pelayanan publik tersebut hanya sesekali aja gitu kan, jadinya kan membazir banget gitu, jadinya ya lebih efisien lah jadi gitu. Ngomong-ngomong soal sistem antrean nih, kira-kira apa sih yang Kak Agung bisa tahu tentang sistem antrean ngantri.com? Jadi kan di sini kan kita memang disponsorin sama sistem antrean ngantri.com nih gitu. Untuk aplikasi ngantri.com ya, saya sempat sih beberapa kali mendengar aplikasi ngantri.com, sempat kemarin lihat di YouTube juga, di websitenya juga gitu. Terus saya juga kebetulan salah satu pengguna dari aplikasi ngantri.com tersebut ya. Jadi itu aplikasinya cukup bagus, menurut saya bagus sekali karena di sana udah ada pelayanan publik. Saya lihat kemarin ada di Dukcapil juga ada. Iya, benar. Di BPN kayaknya ya Mbak Ayu ya. Iya, benar. Terus di layanan kesehatan itu udah banyak juga di puskesmas itu. Saya lihat wah ternyata bagus juga. Saya juga baru tahu. Nah, saya tahunya itu waktu sakit kemarin. Ya, karena sakit jadi tahu aplikasi ya. Betul, saya ke puskesmas. Lalu saya ngantri cukup lama seperti itu. Ternyata ada yang baru datang, dia langsung mendapatkan pelayanan seperti itu. Ya, baru saya tanya dong ke petugasnya sana, gitu kan, Bu, kok dia baru datang udah langsung dapat layanan, sedangkan saya yang notabene dari tadi nih datang gitu, kok belum dapat layanan seperti itu kan? Terus dari pihak sana menjelaskan, kami udah menggunakan aplikasi Pak, jadinya yang mengantre lewat online, ya dia udah dapat duluan nomor antreannya gitu, sedangkan saya yang datang itu ya dapatnya ya antrean manual gitu jadinya. Ya udah mereka bisa menggunakan aplikasinya. Sedangkan saya baru tahu nih, baru tahu, ternyata ada loh aplikasi ngantre.com yang digunakan di pusat kesehatan seperti itu. Jadinya, lebih gampang. Kenapa saya baru tahu sedangkan gitu. Jadinya ngantri.com itu sebenarnya benar-benar membantu banget gitu. Kalau misalkan masyarakat itu lebih tahu tentang aplikasinya atau mungkin
seperti yang Kakak Gundisa tahu, kita juga bisa ngakses lo lewat website kita gitu, ngambil antrean, atau mungkin kalau langsung ke tempatnya itu pun kita bantu menyediakan puskesmasnya, rumah sakit, atau mungkin pelayanan publik lainnya, itu kita bantu menyediakan kios yang nanti bisa masyarakat gunakan untuk mengambil antrean secara langsung gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya membantu banget ya di masa pandemi kayak gini. Iya, sangat-sangat membantu dalam masa pandemi seperti ini. Pertama dari segi kerumunan itu pasti, karena semuanya lewat online kan, iya, bakal mengurangi banget jadinya. Sampai sana ya udah langsung gitu kan, nggak usah nunggu-nunggu lagi gitu. Apalagi kalau sakit kan. Kedua dari segi yang masyarakat yang sakit nggak usah nunggu lama, langsung aja dapat pelayanan. Benar banget. Gitu, jadi nggak usah nunggu lama lagi. Aduh, mana antriannya panjang seperti itu kan. Jadi agak males juga kalau dibilang nunggu tuh kan. Hal yang paling membosankan kan. Gitu. Apalagi nunggunya sendirian. Iya. Apalagi nunggunya nggak pasti. Aduh. Curhat ya. Ya sekilas dikit-dikit lah curhatnya. Oke, jadi tentang sistem antrean nih gitu. Kalau misalkan kedepannya sistem antrean ngantri.com ini bakal ngelakuin integrasi. Jadi buat yang belum tahu, integrasi itu seperti kolaborasi sistem kayak gitu. Jadi biar kita bisa menggunakan sistem ini secara halayak umum di berbagai platform kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti kedepannya ngantri.com ini ada integrasi, gimana menurut Kak Gundisa? Apakah itu bakal menguntungkan atau mungkin malah banyak terjadi konflik atau gimana? Ya menurut saya sih sangat-sangat menguntungkan, karena seperti yang tadi telah kita bicarakan tuh, dengan semakin sedikit aplikasi, sedikit aplikasi yang kita pahami seperti itu ya, karena semua aplikasi itu mempunyai cara penggunaan atau sistematika tersendiri kan, seperti itu ya. Jadi kalau semuanya kita udah memahami satu, oh gini loh caranya, oh kayak gini, oh oke, gitu. Jadi dimanapun kita mengantri, baik itu dari kesehatan, pemerintah, BPN dan lain sebagainya, itu lebih gampang kita untuk benar banget. Ini memahaminya gitu. Iya, betul. Gitu. Itu lebih sangat-sangat menguntungkan sih menurut saya. Daripada harus di instansi ini pakai ini gitu, kayak di instansi yang lain pakai yang lain juga gitu. Kayak kesehatan khusus nih harus pakai aplikasi ini, semuanya apa gitu namanya kan. Jadinya kita harus download lagi. Kalau nggak boleh gitu, nggak boleh masuk sini, apalagi sampai kayak gitu kan, nggak jadi. Apalagi udah sakit gitu, nggak boleh lagi kalau nggak pakai ini. Jadi sebenarnya tujuan integrasi sistem ini memang benar-benar kalau bisa dibilang mulia ya gitu. Karena benar-benar menyatukan gitu. Iya, menyatukan. Emang kayak jarang banget ada orang yang melihat peluang seperti ini. Jadi kalau misalkan benar-benar bisa terintegrasi, bayangkan tuh Kak Gundisa berapa orang yang bisa dibantu cuma pakai satu aplikasi gitu. Betul, iya betul. Gitu dah pokoknya. Lebih. Jadi kan pelanggan aplikasi tersebut ketika dua aplikasi menjadi satu kan, dua pelanggan menjadi satu aja gitu. Iya, benar gitu. banget. Jadi lebih gampang lah. Nah, itu sih kalau dari segi pelayanan publik antrean yang pernah saya alami gitu. Cuman ya mungkin bukan hanya dari segi antrean aja ya, kalau saya harapkan dari pelayanan publik mungkin nanti saya kalau semuanya terjadi kemajuan teknologi lagi, saya harap ada teknologi-teknologi baru. Contohnya kayak kemarin waktu saya sakit lagi, ini kebetulan ini pengalamannya banyak dari segi sakitnya kan, gitu. Saya keluar untuk mencari resep dokter yang diberikan pada saat saya ini kan, itu agak sulit juga keluar karena kan masih kondisi kurang fit dan lain sebagainya gitu. Jadi harusnya bukan harusnya sih, saran aja mungkin bisalah dari pihak rumah sakit itu mengirimkan obatnya gitu, resep obatnya dengan resep obat yang udah tertera di sana dengan menghubungi pihak apoteker dari pihak puskesmas atau rumah sakit tersebut, bisa dikirimkan langsung ke rumah. Itu mungkin lebih gampang lah untuk kita, walaupun dengan biaya-biaya yang dikenakan, yang disesuaikan kan, seperti itu. Ya namanya
delivery kan nggak mungkin gratis ya Mbak Ayu ya pasti ya. Benar. Itu mungkin itu lebih gampang lah. Jadi nggak harus kita sakit-sakit harus ke apa namanya Datang ke rumah sakit, datang ke rumah sakit gitu ya. lagi, mana jauh kan seperti itu. Itu sih harapan dari kami. Kayak di sini kayaknya Kak Agung di sini benar-benar penuh inspirasi banget ya. Kira-kira kalau misalkan tentang pengantaran obat tuh kayak gimana sih dari bayangannya Kak Agung di sini? Karena di sini saya pun sendiri masih kayak ngebayangin kayak gimana seharusnya instansi itu biar bisa kolaborasi kayak gitulah istilahnya. Ya, kalau dari ini hanya sebagai pemikiran saya ya, ibaratnya bayangan aja gitu. Kayak kita dapat nih setelah kita melakukan apa namanya pemeriksaan seperti itu. Benar. Setelah melakukan pemeriksaan kan kita dapat resep obat dan sebagainya, obat dari puskesmas tersebut kan seperti itu. Kita pulang setelah habis obatnya itu kalau semuanya masih dalam kondisi ibaratnya kurang enak badan ataupun ini kan masih perlu menggunakan obat seperti itu. Jadi dari segi masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan obat tersebut dengan menghubungi pihak dari pihak kesehatan tersebut kan seperti itu. Jadi tinggal dilakukan telepon atau chat mungkin kayak gitu atau sejenisnya. Dengan melakukan itu langsung direkap resep obat yang diperlukan. Mungkin dari instansi kesehatan tersebut bisa menyediakan driver untuk mengantarkan gitu ya? mengantarkan obat seperti itu. Jadi kan ibaratnya lebih gampang lah daripada harus pesan di platform lain dulu baru tolong ambilkan obat di sini, sedangkan obatnya itu nggak tahu nih obat apa nih. Kalau langsung dari pihak apa namanya instansi kesehatannya untuk menyediakan itu kan lebih gampang jadinya, tinggal ngasih gitu. Sebenarnya itu efektif banget sih kayaknya Kak Gung Dikse, karena di masa pandemi kayak gini tuh banyak kan orang yang isoman gitu, isolasi mandiri, jadi mereka kan dilarang berpergian, dilarang berkeluaran gitu. Jadi kalau misalkan ada jasa seperti itu, sepertinya bakalan sangat membantu banget. Iya betul sekali, apalagi sekarang udah banyak sekali varian virus yang bermunculan kan sekarang Mbak Ayu. Apalagi banyak sekali yang apa namanya karantina mandiri, isolasi mandiri, apalagi yang dari ibaratnya dari luar, dari luar daerah seperti itu kan harus masuk ke Bali itu harus menaati protokol kesehatan ya paling minimal 3 hari atau 2 hari harus karantina mandiri dulu sebelum melakukan kegiatan seperti biasanya seperti itu. Pasti kan harus menaati protokol kesehatan juga seperti itu. Apalagi sekarang varian COVID itu kan banyak banget ya. Omikron lah, Delta lah, Alpha lah. Sekarang bahkan ada Deltatron katanya udah. Kayaknya semakin lama semakin berkembang ya. Iya, yang virus Delta kawin dengan Omikron itu, sedangkan yang jomblo aja masih banyak kan. Virus aja udah nikah dia sekarang gitu. Oh ya, Kak Agung Dikse udah pernah didiagnosa positif sebelumnya atau gimana? Untuk sejauh ini sih belum ya. Berarti masih bukannya aman, belum ya, saya nggak mau sebenarnya. Saya nggak mau sebenarnya. Semoga enggak. Tapi semoga enggak. Gitu. Semoga sakit-sakit yang kemarin-kemarin itu ya memang pure hanya sakit-sakit biasa aja lah, jangan sampai yang memang mengidap penyakit virus COVID-19 dan varian-variannya kayak gitu. Karena cukup mengerikan juga untuk kalau mendengarnya kayak gitu. Iya, betul sekali. Karena sekarang tuh bahkan kayak di mana-mana pun virus sudah menyebar, jadi kayak kita tuh susah untuk membedakan apakah kita ini sebenarnya cuma sakit biasa kah atau gimana gitu. Iya, intinya kalau semuanya kita sudah ibaratnya sudah ada gejala mengenai sakit seperti badan, itu, gitu nggak enak badan, janganlah memaksakan dulu, cepat-cepat untuk minum obat, terus langsung istirahat total. Kalau uang bisa dicari, kesehatan belum tentu. Itu susah gitu. Sehat itu paling utama. Gitu. Ya? Kesehatan itu paling utama lah pokoknya. Untuk uang belakangan lah gitu. Ya. Itu sih tips dan yang dikasih untuk saya kemarin sama dokter-dokternya yang ngerawat saya sih, bukan dari saya sakit sendiri. Banyak pengalaman ya ternyata. Sakit banyak pengalaman.
karena pada saat sakit banyak sih teman-teman juga yang ngasih support juga kan. Benar. Terus dari dokter-dokter juga yang menangani saya juga ngasih saran, oh jangan makan ini, jangan makan ini, nanti kayak gini bla bla bla. Oh ya, oke, gitu. Harus kita, lebih banyak pencegahan soalnya. Iya, pencegahan. Benar. Mencegah lebih baik daripada mengobati kan gitu. Iya, betul. Oke, Kak Gong Diksa, jadi kayaknya topik untuk podcast online dari nganti.com kita cukup sampai situ ya. Jadi dari apa yang aku tangkap nih dari Kak Gong Diksa, menurut Kak Gong Diksa berarti untuk pelayanan publik itu benar-benar memerlukan sistem antrean yang memadai, dan juga jika kedepannya ada integrasi sistem antrean dengan pihak-pihak pemerintahan maupun pihak luar lainnya, itu benar-benar bakal sangat membantu ya untuk segala manajemen pelayanan publik atau mungkin pelayanan kesehatan dan lainnya gitu ya. Iya, betul sekali. Oke. Kapan-kapan kita jumpa lagi Kak ya. Oke, siap. Biar bisa kita ketemu offline. Ini kan baru online aja sekarang iya, gitu. Betul. Iya. Penasaran nih apa aslinya benar-benar kayak Mario Teguh ya? Enggak juga sebenarnya. Oke, guys, jadi untuk podcast online ngantri.com kita akhiri sampai sini dulu ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.